Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah para rawuh sedaya, malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dalam satu majelis yang insya Allah mudah-mudahan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah barokahnya Al-Qur'anul Karim yang sangat kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan dengan acara rutin ini kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah keimanan yang terus bertambah, keyakinan yang terus bertambah. Lebih-lebih kita semua mudah-mudahan nanti kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan bacaan Al-Quran kita minggu kemarin adalah surat Al-Baqarah ayat 265. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. Karena lamnya ada tasydid, maka lamnya lebih tebal ketimbang biasanya. Kalau menurut guru kami Haji Abu Bakar Sofwan itu huruf yang ketika ditasydid, harakatnya bertasydid, terus di akhir kalimah atau akhir ayat begini, yang huruf itu tidak dengung, tetap dibaca double. Jadi seolah-olah lamnya double, meskipun tidak terlalu kelihatan doublenya. Jadi tetap kita
membaca ini dengan mengetahui harokatnya. Jadi fatol, ketika kita mengucapkan fatol, kita tahu lam di sini ada tasydidnya. Kalau misalnya huruf yang ketika ditasydid dibaca gunnah seperti mim atau nun, cuman 2 huruf itu yang gunnah. Ketika ditasydid dengung cuman 2 huruf, mim nun. Nah, misalnya nun banyak sekali di akhir kalimat, terus kemudian harokatnya juga bertasydid, maka dengungnya tetap berlaku. Hun misalnya. Ini banyak di masyarakat itu tidak dimatikan yang saya dengar. Padahal kalau terakhir harokatnya fathah misalnya, maka harus dibaca sukun kalau terakhir. Kalau mau wakof ya dimatikan huruf terakhir itu, kecuali fathatain. Hun itu kebanyakan harokatnya fathah. Kalau di akhir kalimat maka harus disukun bacanya. Hun tetap dengungnya tetap meskipun di akhir. Wallahu a'lam. Fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم Nah, ini biasanya anak-anak itu sering lupa, bab dengung itu sering salah, terutama mim mati bertemu dengan ba, mim bertemu dengan ba, seperti ini, walastum bi akhiri, walastum bi, mim mati bertemu dengan ba. Ya cuman ini yang dengung mim mati itu, yang lain ya mim bertemu dengan mim dan mim bertemu dengan ba, cuman itu, yang lain enggak dengung. Walastum bi, karena memungkinkan untuk dibaca dengung. Coba misalnya mim mati bertemu dengan huruf yang lain selain mim ba, mim mati bertemu dengan alif, ya nggak bisa dengung. Mim a, bagaimana kita mau dengung? Mim. Terus ta misalnya, fa, semuanya nggak bisa dengung. Yang bisa dengung mim mati bertemu dengan mim lagi dan mim mati bertemu dengan ba, cuma 2 huruf. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Nah, ini mim mati bertemu dengan ba lagi. Ini insya Allah kalau kita teliti gitu, merhatikan betul huruf-huruf yang dengung, bacaan-bacaan yang dengung, insya Allah pelan-pelan, lama-kelamaan, insya Allah faham betul kita mana bacaan yang dengung, mana yang enggak.
gitu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab wa ma tunfiqu astaghfirullah wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha min nadrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimina min ansar in tubdu shadaqati fani'immahi. Kalau berhenti mahi fani'immahi, yaknya dimatikan, jangan mahia begitu, jangan seperti hunna tadi itu. Pokoknya yang berharokat selain fathatain maka semuanya dimatikan. Kalau berhenti, kalau wakaf, meskipun parkir, wakaf sementara misalnya, di tengah maupun di akhir kalimat, semuanya berlaku. Huruf apapun, kalau di akhir kalimat atau akhir ayat, ataupun wakaf sementara, wakaf ibtidak, ya, parkir karena nafas nggak kuat, kalau hurufnya selain berharokat fathatain maka semuanya dimatikan selain fathatain. Jadi kasroten, domaten, fathah, kasroh, domah, semuanya jadi sukun kalau kita bacanya berhenti. Fani'immahi, kalau berhenti begitu. Kalau misalnya saya wakaf, saya wasol, ngapunten, saya lanjutkan, maka ya jadi hidup. Fani'immahiya wa in tukhfuha. Hiya, yaknya hidup. Itu kalau saya bacanya wasol, kalau diteruskan. Kalau berhenti ya sukun. Mahi, haknya jadi panjang, 2 harokat. Alhamdulillah. In tubdu shadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum sayyi. Nah, ini kita latih lisan kita supaya jelas semuanya, bukan sayyi'atikum. Biasanya kan kalau kebanyakan kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sayyidina, padahal tulisannya ya tasdid di situ, terus ada harokatnya lagi, kasroh. Ya kasrohnya harus jelas, sayyi, ya kasroh yi. Kalau sayyidina berarti ya di situ sukun, bukan tasdid, kasroh. Sayyidina, bukan sayyidina bacanya yang umum. Nah, tapi yang betul ya tasdid terus harokatnya apa gitu. Kalau di sayyidina kan kasrah. Sayyi, nah yi-nya ini kita latih supaya jelas. Karena ini umum betul terjadi. Biasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enggak jelas. Yi-nya enggak jelas. Sayyidina, sayyi, bukankah ya kalau dikasroh kan bunyinya yi, ya, yi, yu, ya, yi, lah yi, sayyi. Nah harus jelas, bukan sayyidina, sayyidina. Nah itu salah. Kayak di sini min sayyiatikum, min sayyiatikum. Gitu cara bacanya.
wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Panjang ya. Jadi lafzul jalalah itu panjangnya 2 alif. Kalau di dua harokat, ngapunten, 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, itu kalau di tengah. Nah, ini di akhir yang tadinya ketukannya 2 harokat menjadi 3 minimal, 3 ketukan. Jadi wajhillah 3, bukan wajhillah. Apalagi adzan, qomat, biasanya kan ada itu banyak lafzul jalalah yang di akhir. Qad qamatis shalah, bukan ya, bukan lafzul jalalah. Sama cara bacanya begitu, ngapunten. Qad qamatis shalah itu shalah 2 ketukan awalnya, berhubung di akhir maka jadi 3 minimal. Nah, kalau disambung ya jadi 2. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, qad qamatis sholatu. Nah, kalau wasol ya tu, bukan qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Ya salah, meskipun qomat nggih salah nih, ingkang leres. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, karena disambung. Kalau nafas qad qamatis sholah, qad qamatis sholah, sama ini lafzul jalalah. Wajhillah minimal 3, 4 boleh. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, bukan hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Nah, seperti minggu kemarin itu ternyata kalau kita perhatikan itu Masya Allah masih banyak sekali yang ya perlu dibenahi di sana sini, itu perlu. Jadi insya Allah barokahnya kita ngaji Al-Quran detail begini ini, versi bacaannya nggih, bukan kita mendalami maknanya. Itu insya Allah kapan-kapan itu kalau ada kesempatan, ada waktu lagi di luar malam Ahad ini, insya Allah pendalaman bab makna atau apa gitu, kandungan Al-Quran gitu. Kalau di majelis ini kan kita lebih menekankan di bacaannya, di lafzunnya. Justru menurut saya ini yang terpenting, karena secara umum ngapunten di masyarakat itu sungguh masih jauh dari kata cukup gitu. Belum level bagus, belum, dari cukup saja masih jauh. Ngapunten termasuk saya masih belajar, jadi saya sadar betul masih banyak salah, kurang di sana sini. Alhamdulillah didampingi jenengan sedoyo niki nggih. Akhirnya kula berkesempatan belajar sesarengan panjenengan. Jadi lafzun, apa itu, bacaan di Al-Qur'an itu justru menurut saya itu yang terpenting, karena wajib. Kalau makna atau apa arti atau tafsirnya itu insya Allah kalau Allah berkehendak, insya Allah setelah kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, insya Allah futuh. Jadi termasuk hadiahnya orang-orang yang kecintaan Al-Qurannya itu diwujudkan dengan cara belajar yang luar biasa. Jadi bukan hanya kalau ditanya kamu cinta nggak sama Al-Quran, ya cinta, itu kitab sucinya orang Islam, kitab sucinya agama Islam, satu-satunya kitab suci
yang paling sempurna di akhir zaman. Nggak ada lagi, kitab terakhir sudah. Sampai kiamat nggak ada lagi kitab suci. Kitab paling sempurna, kitab paling lengkap, kitab paling luar biasa. Ya percaya, tapi cuman di hati saja. Nah, itu ibarat iman itu kurang lengkap. Maksudnya iman yang lengkap itu bagaimana? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian dilaksanakan dengan fisik gerak. Nah, itu yang namanya syariat itu kan begitu. Jadi bukan hanya di hati saja. Kalau di hati tok ngapunten, berarti itu kurang lengkap. Sama misalnya fisik saja, hatinya enggak, ya kurang lengkap sama saja. Lisannya enggak, ya sama. Jadi 3 unsur itu yang insya Allah bisa disebut iman seseorang itu sempurna. Ibarat sholat, jenengan meyakini sholat itu wajib di hati, enggak? Kemudian praktek sholatnya bagaimana? Niat di hati dibarengi lisan, lisannya juga ikut ngucap, fisiknya semuanya ikut sholat. Nah itu sempurnanya begitu, bukan saja di hati. Berarti kalau hatinya saja yang bekerja, beramal, melaksanakan sholat misalnya, yaitu yang barangkali bisa disebut apa itu namanya, sholat di hati saja. Jenengan sampun sholat sampun, pun angen-angen, pun bayangaken, pun yakin, tapi mboten jengkulit mboten nopo kirang sami kali wau niku. Sami percaya kitab suci Al-Qur'an itu kan, bukankah itu bagian dari arkanul Islam, itu rukun Islam. Namanya rukun, kalau salah satu batal kan bisa batal semuanya. Termasuk rukun itu kan percaya iman kepada kitab suci Al-Qur'an. Kan ngoten nggih. Lah percayanya itu kan juga harus ada bukti gitu. Harus ada bukti. Nggih, pelan-pelan belajar nggih. Sareng belajar, proses butuh waktu, butuh ikhtiar, usaha yang luar biasa, masih disertai dengan doa, harapan, keinginan yang luar biasa, atau disebut himmah gitu. Jadi kita tanamkan, sudahlah kita diberikan kepercayaan kepada Al-Quran, maka kita harus berusaha untuk melanjutkan pemberian dari Allah berupa iman itu. Kita pupuk, kita sendiri yang berkewajiban menjaga itu, kita sendiri yang memupuknya supaya iman itu bertambah. Paling tidak, kalau belum bisa bertambah, paling tidak kita menjaga supaya tidak berkurang. Ya contoh ini kita lagi mengadep kitab suci Al-Quran. Paling tidak setiap kita buka Al-Quran, ya mudah-mudahan kita berharap sama Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya iman kita terus bertambah, iman terhadap kitab suci Al-Qur'an. Terus kita berharap lagi setelah imannya bertambah, tambah yakin bahwa Al-Qur'an ini segalanya sudah, enggak ada kitab lagi yang bisa menandingi, nggak ada buku-buku lagi yang bisa menandingi kemuliaan Al-Quran. Setelah itu kita berusaha, berharap dan berusaha untuk menambah usaha kita dalam rangka pembuktian bahwa kita sudah punya iman, sudah percaya. Actionnya bagaimana? Nah, usahanya itu tinggal manusianya sendiri ya, jadi bekal iman terusannya itu ya tugasnya manusia sendiri untuk terus menjaga, terus meningkatkan, terus berusaha membuktikan gitu. Lewat syariat itu ya fisiknya gerak. Kalau Al-Quran ya dengan lisan gitu. Alat kita untuk membaca
Al-Quran itu kan lisan kita itu. Baru setelah lisan kan disambungkan kepada hati kita, pikiran kita, supaya fokus, yaitu yang namanya khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Panjang ya. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Min khairi yuwaffa ilaikum. Barusan saya bacanya itu roknya bukan panjang nggih, bukan. Bukan khairiyu, bukan. Beda. Antara rok ri panjang dengan dengungnya ya, itu beda betul. Barusan saya bacanya kan min khairi yuwaffa. Pun ngapunten, pun salah faham. Nanti dikira rok saya barusan panjang, bukan. Itu karena dengung. Ini kan roknya berharokat tanwin, kasroten. Tanwin bertemu dengan ya, itu dengung. Nun mati atau tanwin. Tanwin dengan nun mati itu sama. Jadi kalau misalnya sebelum ya ada nun mati atau tanwin, tanwin itu nama harokat, fathatain, kasrotain, domatain. Tain itu berarti tambahan ain itu berarti dua, double. Fathah berarti fathahnya satu. Kalau fathah tain kan fathat, tulisannya kan pakai tak marbutoh, nggih. Kalau mati kan jadi fathah begitu kan. Kalau diwasol kan fathatain. Oh, detail banget karena ada tambahan ya nun. Berarti fathahnya dua. Bahasa Arab itu gitu. Kalau tambahan ya nun itu jadi dua. Ain, tain gitu. Fathata, fathatain. Kasroh, kasrohnya satu, straightnya cuma satu. Tapi kalau kasroh tain, ya kasrohnya dua. Domatain, double domahnya. Nah, itu yang namanya tanwin. Sebelum ya, kalau ada tanwin atau nun mati, maka dibaca gunnah, dibaca dengung. Sekali lagi, ini sering sekali dibahas di majelis ini, bab dengung lebih bagus terlalu dengung ketimbang kurang dengungnya. Ini kenapa saya tekankan betul itu, karena dengung itu luar biasa langka sekali. Orang baca Al-Quran itu langka sekali untuk bisa dengung. Baik dibaca tartil, hadr ataupun yang tengah-tengah itu, dengung itu kayak ya dianggap nggak penting begitu, padahal wajib. Ya. Terus min khairi yuwaffa, khairiyu, riyu, tanwin bertemu dengan ya, sama dengan nun mati bertemu dengan ya. Contoh di Al-Zalzalah, faman ya'mal, tulisannya begitu, faman ya'mal, nun mati, maka dibaca dengung, faman ya'mal mithqala dzarratin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard. Ini bagusnya diwasol. La yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar
بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا نعيم حمدا يوفي نعمه وزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نخشى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi barusan ayat-ayat terakhir yang kita baca itu berkenaan dengan harta yang kita keluarkan. Ada di awal halaman tadi itu di atas tentang sedekah, kemudian 3 ayat terakhir itu tentang infak, seperti beberapa waktu lalu sempat kita sampaikan. Jadi dapat diambil kesimpulan kalau misalnya kita lagi merasa takut, merasa khawatir yang luar biasa. Jadi ada kekhawatiran di hati ini tentang sesuatu, apalagi kekhawatiran itu tidak jelas gitu, sebabnya apa gitu. Itu biasanya kita perlu melakukan terapi hati, termasuk was-was, khawatir, takut yang berlebihan. Antara lain untuk mengobati hati yang demikian ini bisa dengan kita berinfak atau menginfakkan sebagian harta kita. Ini di ayat terakhir yang kita baca tadi itu orang-orang yang berinfak, baik yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan. Jadi ada orang sedekah, infak, jariyah apapun, kita sering tahu bahwa terang-terangan itu enggak apa-apa, memang ada ayatnya. Dua-duanya bagus. Terang-terangan itu tujuannya kan antara lain untuk syiar, supaya yang lain juga ikut semangat mengikuti jejak seseorang yang bersedekah, bersedekah, berinfak, apapun, beramal soleh. Nah gitu. Ada yang sembunyi-sembunyi. Ini baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Menurut ayat terakhir yang kita baca tadi, orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari, ini saya bacakan terjemahnya nggih. Kalau di Quran jenengan kan kecil-kecil itu, mungkin kurang jelas nggih. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah ini Al-Quran yang mengatakan demikian. Berarti kan dahulu Gusti Allah kados ngeten. Terus jaminan dari Gusti Allah bahwa orang-orang yang berinfak mengeluarkan sebagian hartanya meskipun dengan cara yang terang-terangan, misalnya di masjid, bukan hamba Allah lagi, bukan. Jadi si fulan alhamdulillah telah menyumbang masjid kita sekian gitu misalnya, itu nggak apa-apa, masih tetap dicatat sebagai amal baik, pahalanya dicatat di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadiah orang-orang yang berinfak
Apa itu? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi tidak ada rasa takut, rasa gentar itu enggak ada, dicabut oleh Allah, dihilangkan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi bersedih hati itu kan termasuk apa itu? Termasuk penyakit hati nggih, termasuk nopo? Nggih. Sedih mau kan mboten sedep. Dahare eco. Ya tro kathah tapi hati sedih mau merasakan nikmatnya makan dari mana itu kan ngoten nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ini mudah-mudahan hikmahnya antara lain kita ngaji hari ini bersyukur terhadap suasana hati yang lagi gembira. Nah ini unik nggih. Insyaallah mungkin baru dengar kali ini mungkin nggih. Meneng-meneng bersyukur nggih men mboten enten napa alhamdulillah. Hatiku seneng. Karena hati itu kan yang membolak-balik kan. Detik ini kita gembira, kita merasa puas, merasa apa itu tenang gitu. Satu detik kemudian Allahu a'lam kadang langsung berbalik 180 derajat itu. Jadi Masya Allah hati itu iya susah kita menjaganya, itu susah. Kadang sedih, kadang gembira, kadang nyemek-nyemek nopo malih, jengkel nopo. Masya Allah. Jadi insya Allah kalau kita sering gitu mengajak hati kita untuk berzikir kepada Allah, lebih-lebih zikirnya itu berzikir dengan membaca Al-Quran, insya Allah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi ya meskipun belum hilang sama sekali, karena wajar saja manusia biasa itu ya berubah-ubah lah hatinya gitu. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Minimal harapan kita berkurang gitu, enggak terlalu khawatir dengan apapun gitu. Apalagi misalnya ini hari sudah isya nggih, waktunya sudah isya gitu, sudah malam. Kita khawatir itu besok makan apa misalnya begitu. Besok bagaimana begitu. Itu suasana hati kita lagi Masya Allah gitu. Jadi ibaratnya kita kurang yakin dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ngapain besok ya besok kan begitu. Makan apa? Pokoknya kita gerak, kita mau berusaha, insya Allah hasil kan begitu. Fil harokah barokah. Di dalam gerak itu pasti ada keberkahan. Ya yang penting gerak mawon. Kadang misal kantor lagi libur, kerjaan lagi libur, tapi masih pengen usaha. Nggih nyapu nopo ngepel nopo bau kan gerak namanya kan gerak niku. Lah insyaallah ya menghasilkan sesuatu. Tapi kan mboten menghasilkan rezeki dalam bentuk insyaallah saged. Insyaallah saged. Mboten nutup kemungkinan. Kan kula jenengan mboten semerap. Keberkahan itu datangnya dari mana? Dari gerak kita yang mana? Bukan melulu dari hasil pekerjaan kita di kantor, bayaran itu enggak tentu. Rezeki itu enggak tentu dari situ sumbernya. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkehendak itu ya gampang sekali gitu. Pun ngapunten matur mbah nuwun sanget kagem rawuhipun panjenengan sedaya kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.